Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Harapan bahwa senantiasa kita bisa menikmati berkat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwasannya pagi hari ini tentu bukan seperti biasa. Kita bisa bangun pagi, kita bisa mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Tetapi inilah kasih karunia Tuhan dan diberikan kesempatan kembali kepada kita untuk menghayatinya. Saudara, pagi menyapa akan mengajak kita untuk menghayati setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana kita akan memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kembali kepada kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini surat Paulus kepada jemaatnya di Roma yang akan bersama-sama kita renungkan. Mari membuka dari Roma 1 ayat yang pertama. Roma 1 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa melakukannya di dalam hidup. Ibu bapak saudara, seorang pemuda mulai pendakian pertamanya dengan semangat yang tinggi. Segala sesuatu sudah dipersiapkan, dia membawa ransel besar yang di dalamnya tentu berisi bekal untuk pendakian. Ada peta di sana dan tentu peralatan-peralatan penting pendakian yang lainnya. Nah, mulai mendaki dan sepanjang jalan pendakian yang ia pikirkan, yang ia fokuskan adalah puncak. Bagaimana dia akan sampai dan bagaimana dia akan mencapai puncak itu. Dia terus berpikir tentang puncak, dia terus berpikir tentang puncak. Sehingga ketika dia melalui setiap perjalanan pendakian itu, dia tidak bisa memperhatikan sekelilingnya. Apa yang ada di sekitarnya, bagaimana jalanan itu menurun, bagaimana jalanan itu mendaki, bagaimana udara yang ada di pegunungan itu, di gunung itu, yang begitu segar, yang begitu sejuk. Bahkan dia tidak menyadari bahwa dia mulai salah arah. Nah, kemudian dia bertemu dengan pendaki yang lain, dia merasa kelelahan dan agaknya dia frustasi untuk dia bisa sampai menuju ke puncak. Agaknya pendakiannya itu seperti gagal. Nah, teman yang bertemu ini dia berkata, mendaki itu bukan hanya soal bagaimana kita sampai di puncak, tetapi bagaimana kita bisa menghayati setiap langkah. Bagaimana kita bisa menghayati, menikmati setiap nafas dengan udara segar yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita bisa menikmati setiap tantangan. Karena tantangan itu adalah bagian juga dari pendakian. Dan perjalanan itu sendiri adalah bagian yang seharusnya bisa dinikmati dan bagian dari kenikmatan pendakian itu. Jika itu dilakukan, maka sesungguhnya tidak akan ada rasa gagal, merasa gagal, frustasi bahwa dia tidak sampai di puncak. Tapi dia akan bisa melihat apa yang selama ini menjadi perjalanan. Saudara, perjalanan hidup kita kadang mirip dengan kisah itu. Kita seringkali berpikir tentang ibadah bahwa ibadah itu hanya ada di dalam ruang-ruang rohani saat kita berdoa, saat kita bernyanyi, saat kita pergi ke gereja. Tetapi sesungguhnya bahwa seluruh perjalanan kehidupan kita, apapun itu, ketika kita gagal,
ketika kita sukses, ketika kita berada di dalam kondisi suka, ketika kita berada dalam kondisi duka, itu juga menjadi bagian dari ibadah. Jika kita menjalaninya dengan kesadaran akan hadirat dari Tuhan. Hal ini diungkapkan dengan jelas oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma yang kita baca tadi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seruan ini bukan sekedar dorongan moral, tetapi ajakan untuk bagaimana kita merespon kasih karunia Allah. Bagaimana kita merespon kemurahan Allah yang diberikan dalam kehidupan kita dengan memberikan seluruh keberadaan kita kepada Allah. Kata tubuh di sini bukan hanya soal fisik, melainkan menyangkut seluruh kehidupan kita. Pikiran kita, emosi kita, kehendak kita, tindakan kita, keseluruhan dari kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mempersembahkan itu, mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup. Artinya bahwa hidup kita setiap hari dengan kesadaran kita itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, memberikan begitu banyak kemurahan kepada kita. Ibadah sejati menurut Paulus bukan sekedar ritual, bukan sekedar rangkaian atau serangkaian kegiatan keagamaan. Ibadah sejati adalah kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah secara total. Maka bekerja dengan jujur. Di dalam keluarga sebagai orang tua, bagaimana kita akan memberikan asuhan kita kepada anak-anak kita dengan benar. Sebagai anak, bagaimana kita bisa merawat orang tua kita. Bagaimana kita bisa memaafkan dan mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Bahkan bagaimana kita menanggung penderitaan dengan pengharapan. Semuanya bisa menjadi tindakan ibadah. Ini bukan berarti kita harus menjadi tokoh yang besar atau kita melakukan hal-hal yang spektakuler. Tetapi justru dalam sebuah kesederhanaan, keseharian kita yang sederhana, ketika kita bisa memilih bagaimana kita bisa menjadi taat, bagaimana kita tetap menjadi setia, disitulah ibadah sejati itu terjadi. Ibadah bukan soal tempat, tetapi soal bagaimana sikap hati ini menjalani hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan hidup kita adalah kesempatan untuk menyembah Tuhan. Bukan hanya dengan lagu tetapi dengan tindakan. Setiap detik yang kita jalani adalah altar, tempat kita mempersembahkan diri kita kepada Allah. Mungkin kita tidak akan selalu merasa rohani dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita hidup dalam kesadaran akan kasih dan kebenaran Allah, hidup kita akan menjadi harum di hadapan Tuhan. Maka mari merenungkan kembali. Apakah setiap bagian dari hidup kita, baik pekerjaan, relasi, tantangan, persoalan, pergumulan, sudah kita persembahkan sebagai ibadah kita kepada Allah? Sebab ketika kita hidup dengan tujuan untuk memuliakan Allah, maka seluruh kehidupan ini dengan segala dinamikanya
dengan segala naik turunnya akan menjadi ibadah yang sejati dan ibadah yang berkenan. Ketika kita belum sampai puncak, tetapi kita bisa menikmati, ada begitu banyak bunga, ada begitu banyak jalanan yang terjal, ada udara yang luar biasa bisa kita hirup, maka kita akan bisa menikmati proses atau perjalanan pendakian itu. Pun demikian juga dengan selamat beribadah di dalam seluruh kehidupan kita, dan